Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk datang menghampiri Tuhan, membawa pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada di dalam bait-Mu, semata-mata bukti kasih kemurahan-Mu, bukti pemeliharaan dan perlindungan-Mu atas kami. Oleh karena itu pagi hari kami rindu untuk menghampiri-Mu, membawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Biar itu boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga perkenanan-Mu boleh turun ke atas jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini menjadi dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kami kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu,
Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Biar pagi hari kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Dialah kota benteng perlindungan kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan,
Dialah yang Dia perisai bagi kehidupan kita. Haleluya. Bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dia yang perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur
kekuatan, ku percaya Engkau haleluya, ku bersyukur, amin, haleluya, amin, haleluya, percaya Engkau selalu besertaku, ku percaya Engkau selalu, amin, ku percaya Engkau selalu takkan tinggalkanku, haleluya, 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 terima kasih buat janji firman-Mu, Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau tak pernah biarkan kami, terima kasih buat kehadiran-Mu ibadah ini, terima kasih lawat seberapa banyak kami, penuhi kami dengan roh suci-Mu, haleluya, 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 dari atas mimbar sampai di bawah, semua kami dipenuhi kuasa-Mu, haleluya, ada sukacita surgawi, ada berkat surgawi, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, lawan kami sekali lagi, penuhi kami, urapi kami, terima kasih Tuhan, buat ibadah pagi hari ini, haleluya, haleluya, terimalah pujian dan penyembahan kami, terimalah doa-doa kami, terimalah kehadiran kami di tempatmu Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih dan terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kalau kami boleh ada di rumah-Mu pagi hari ini, di minggu ini Tuhan, itu semua karena kasih sayang-Mu, bukan kehebatan kami, tapi Engkau Tuhan yang beri kami hebat. Engkau berikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu yang sebentar akan dibagikan. Urapi ruangan ini, urapi setiap kami, kuasa-kuasa roh-roh kantuk, roh-roh jahat yang hendak mengambil benih firman ditaburkan. Kami tolak dalam nama Yesus, keluar dari gereja ini dalam nama Yesus. Dan izinkan kami Tuhan, terus Tuhan saling mendoakan satu sama lain. Hati kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Biar telinga kami disiapkan, hati kami disiapkan Tuhan. Dan hamba-Mu sendiri yang berbicara diurapi. Ampuni dosa salah pelanggaran kami. Karena bukan kuat dan gagah, bukan pengalaman dan jam terbang hamba-Mu. Kalau kami boleh menangis semata-mata karena kemurahan Tuhan. Semata-mata kasih sayang Tuhan. Izinkan Tuhan hamba-Mu saling berbagi pagi hari ini. Dan sehingga kami dikuatkan, diteguhkan iman kami. Semakin hari kami semakin kuat, semakin sehat iman kami. Semakin intim, semakin melekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beracalah Roh Kudus. Pakai kesempatan ini semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami yang siap diberkati, muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Yang siap diberkati untuk pulang mendapatkan berkat-berkat firman Tuhan. Kami mau berkata sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau saya boleh hadir tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Baru kali ini saya datang mepet waktu, karena tadi saya sedang siap-siapan, Tuhan kasih nasihat saya melalui firman yang saya baca yang akan diberkatkan kepada saya dan saudara pagi hari ini. Jadi bukan firman saya, ini semua firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu pagi ini, minggu ini, diizinkan Tuhan diberi waktu, kesempatan untuk mendekat dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi, mari kita manfaatkan Bapak Ibu. Karena nanti kita baca bagaimana seorang murid sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, hidup ikut pelayanan, tetapi mereka sempat mengalami kebingungan, ya saudara kasih Tuhan.
Jadi kalau Tuhan izinkan engkau Bapak Ibu hadir di ibadah ini, Tuhan izinkan teman-teman melayani doa, melayani sekolah minggu, melayani apapun. Itu semuanya kita sedang menjalankan satu perintah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Yesus. Saya ingat 3 minggu lalu saya ada di sebuah desa kecil di daerah Lumajang sana, dan saya membaptis 10 orang bersama gembala di sana, di satu aliran sungai dari pusatnya dari Gunung Semeru sana. Arusnya deras. Saya waktu itu kaki saya belum sembuh betul, tapi Tuhan izinkan saya dituntun oleh 2 hamba Tuhan, kiri kanan, wong jalan rata aja waktu itu saya sulit. Itu jalannya menurun dan masuk sungai, berbatu. Begitu masuk sungai pertama itu dalamnya segini kira-kira. Tapi puji Tuhan saya boleh membantu pelayanan gereja Tuhan di sana, yang saya juga ikut ya membantu berdirinya gereja itu, sehingga jemaat itu sekarang lebih kurang sekitar 19 atau 20 orang, itu kebanyakan dari saudara kita dari seberang, karena pendetanya adalah mantan teroris. Dia pernah diisi bom-bom untuk siap mati, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, ini seperti Rasul Paulus ditangkap Tuhan, dan dia boleh menginjil kepada kaumnya, dan banyak kaumnya itu menerima Tuhan, dan salah satunya itu beberapa orang saya baptis, dan saya bilang engkau diselamatkan itu karena anugerah. Jadi kalau saya masih diizinkan melayani, mereka senang, katanya dilayani Pak Frans, mereka pingin sekali. Jadi dalam keadaan sakit saya tetap ke sana, walaupun naiknya itu agak serengkelan ya, karena 1 meter lebih naik dari sungai dan bawahnya licin. Dan itu tempat wisata, sehingga kalau membaptis itu tidak bisa membaptis dengan cara yang biasa kita kan, dalam nama Yesus begini kan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya begini kan kekuatan saya jadi lemah, saya bisa kintir karena airnya deras. Jadi saya mohon izin ya, apa Pak Pendeta, tak delep no. Jadi itu tuh sama pendeta itu di TikTok. Di TikTok jadi semua orang lihat langsung komennya itu ratusan orang kasih komentar. Ada komentar bilang, lu kok didelep no, kepalanya belum basah. Oh ya tak delep no lagi. Saya bilang, ya saya bersyukur ya saya bisa terlibat, itu bukan soal delep-mendelepkan. Tetapi ketika dulu membaptis di sungai yang penuh kotoran manusia itu saya takut ya. Karena apa? Kan takut pisang goreng itu masuk gitu gimana ya. Jadi memang itu airnya kotor. Tapi kemarin itu airnya bersih jernih, sungguh air bersih jernih sehingga dipakai wisata. Waktu saya membaptis itu ada ban sebesar ban truk itu nyenggol saya jedul. Karena orang penduduk kan ikut wisata situ. Jadi bolak-balik senggol, gimana ini caranya. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan, orang-orang agama seberang yang menyaksikan kami membaptis 10 orang itu, mereka juga penuh sukacita. Saya percaya pelayanan itu boleh menjadi berkat bagi mereka. Tapi masalah yang baru, saya juga sampaikan kepada teman-teman yang habis dibaptis ini, nanti mungkin sebentar lagi saya akan kirim 12 Alkitab ke sana, Alkitab baru, saya dapatkan dari teman saya di Gideon, ya, saya akan bawa ke sana untuk bicara kepada mereka, setelah dibaptis terima Yesus, harus dipenuhi dengan firman, pikiran hati itu baca firman, supaya penuh dengan firman, supaya dalam perjalanan iman mereka tidak jatuh, tidak gagal. Saudara, hari ini saya akan mau bicara tentang pelajaran dari Emmaus. Saya tertarik sekali dengan pelajaran dari Emmaus ini. Satu hal yang luar biasa, pelajaran di Emmaus itu ketika ada 2 orang mau ibadah, mau mendengar berita tentang Yesus yang sudah dibangkitkan. Ini 2 orang itu murid loh. Ya, mereka ada di jalan ke Emmaus, tapi apa yang terjadi? Mereka itu sama sekali tidak bisa mengenali Yesus. Berjalan bersama Yesus tapi tidak mengenal Yesus. Saudara, ada loh, ketika seseorang mau ibadah, mata kita terhalang, hati kita terhalang, tidak tahu oleh persoalan mata di rumah atau kerjaan, sehingga kita tidak bisa ibadah dengan plong. Syukurlah Bapak Ibu Jemaat GPT Logos, Gereja Pantai Kosta Tabernakel Logos, jika kita masih bisa datang untuk ibadah, itu anugerah untuk ibadah ini. Mari nikmati, bukan jadi satu kebiasaan, tapi dengar firman, tanamkan itu di hati kita, supaya pulang saudara imannya tambah kuat.
Siapkan hati kita untuk mau menerima nasihat Tuhan melalui kisah-kisah di Alkitab. Contohnya jalan ke Emmaus ini. Jadi sekali lagi minggu ini oleh kasih karena Tuhan, mari kita belajar di dalam Injil Lukas 26 ya. Nanti kita akan baca kisah di Emmaus ini benar terjadi, ditulis oleh Tabib Lukas. Sebagai apa? Peringatan kepada Bapak Ibu dan khususnya saya. Bagi hamba Tuhan, jemaat Tuhan serta pelayan gereja Tuhan atau aktivis gereja. Agar kita benar-benar harus mendengar, memahami, lalu mengenali firman. Sehingga kita bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kisah Road to Emmaus ini bisa saja terjadi kepada kita Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan. Bisa terjadi kepada saya. Yaitu gini Bapak Ibu, sepertinya Frans ini berjalan bersama Yesus, berkhotbah kemana-mana. Tetapi kalau saya tidak bisa mengenal hatinya Yesus itu masalah. Pelajaran dari Emmaus itu kira-kira seperti itu. Udah bercakap-cakap dengan Yesus menuju ke Emmaus. Kalau 11 km itu kira-kira kalau kita jalan santai 2,5 sampai 3 jam. Ngobrol bersama-sama, berjalan bersama-sama menuju ke kota Emmaus. Dan puji Tuhan saya pernah dalam tur ke Israel yang kedua atau ketiga kalau nggak salah, saya ada di kota Emmaus, kota kecil, ya barat dari kota Yerusalem. Pertanyaannya, kok bisa semudah itu? 2 murid yang 3 tahun melayani bersama Yesus lupa, tidak bisa mendengar suara Tuhan, kok bisa? Coba renungkan Bapak Ibu. Murid yang jadi pengikut Yesus itu melihat sendiri pengalaman kuasa, keajaiban, perbuatan yang luar biasa yang dilakukan Yesus Kristus selama 3 tahun. Yesus membangkitkan anak muda mati di kota Nain. Mereka menyaksikan. Yesus juga melakukan apa? MBG. 5.000 orang di Betsaida dikasih makan, bukan? Roti dan ikan itu kan bergizi. Tahu. Yesus menghidupkan Lazarus, sudah mati 3 hari, keluar. Lazarus keluar, dahsyat bukan? Coba renungkan. Murid ini ikut dengan Yesus ketika melihat juga Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Dia bisa melawan hukum alam. Dia bisa lebih ringan dari berat jenis air. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, waktu saya renungkan, luar biasa kisah ini. Kisah perjalanan atau road to Emmaus. Kenapa? Kok bisa? Ada sesuatu yang menghalangi murid yang sama-sama dengan Yesus untuk bisa mengenali Yesus. Bahkan mereka meninggalkan Yerusalem loh. Mereka meninggalkan kota suci. Karena di Yerusalem mereka melihat diri. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke Yerusalem, dibawa ke rumah imam kepala, Kayafas, dihajar, dipukuli, diludahin. Setelah itu dibawa kembali ke Yerusalem, ke istananya Pilatus, dihajar lagi pakai cambuk duri. 2 menit itu saya percaya mereka menyaksikannya. Tapi mereka ternyata lari dari fakta. Yesus yang menjadi idola mereka, kok mati di tangan para rohaniawan saat itu? Yesus yang jadi idola mereka, kok mati di tangan penguasa Pilatus saat itu? Begitu bertolak belakang dengan 3 tahun dia melihat kehebatan Yesus. Kok hanya dalam semalam persengkolan antara Yudas Iskariot salah satu muridnya dengan imam-imam kepala ahli Taurat dan Farisi dan didukung oleh kepala pemerintahan Pilatus. Kok bisa mengalahkan Yesus yang di pikiran murid itu, Yesus itu gak ada duanya. Ya saya percaya, Yesus itu tidak ada duanya. Adanya lagu seperti ini, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Jawaban kita apa? Amin. Amin. Yesus kita luar biasa. Kalau Yesus bisa panggil saudara,
berjemaat di GPT Logos, duduk di ruangan ini, itu bentuk keluar biasaan Yesus. Kalau Yesus pilih saya, jadi hambanya untuk berbicara, itu juga kedahsyatan keluar biasaan Yesus Kristus, kok bisa? Saudara dikasih Tuhan, murid ini melihat Yesus ditangkap dan membiarkan Yesus itu tidak melakukan perlawanan. Dibawa ke rumah imam besar dan Pilatus dan akhirnya disalibkan. Apa yang terjadi? Akal pikiran manusia, murid ini, dia tidak bisa mencerna pikiran Kristus. Seorang manusia tidak sebanding dengan Allah, tidak bisa mencerna jalan pikirannya dan rencananya Allah. Kebanyakan orang ingin hidup dari sehari ke sehari, merdeka. Ini Agustus hari kemerdekaan. Kebanyakan orang hanya ingin kaya diberkati. Kebanyakan orang itu hanya ingin hidup bahagia. Pikiran manusia itu tidak dapat menyelami penderitaan dan secara Yesus di zaman itu. 2000 tahun yang lalu. Sehingga murid-murid itu bingung dan memutuskan untuk berjalan ke Emmaus. Artinya ketika mereka memutuskan berjalan ke Emmaus, mereka meninggalkan kota suci yang namanya Yerusalem. Mereka tinggalkan menuju ke Emmaus. Dan saya pelajari di Emmaus, Emmaus itu kota di mana ada air hangat di situ. Mungkin zaman itu jadi kota peristirahatan, mungkin zaman itu sebagai kota wisata. Banyak kan orang bingung lebih baik wisata. Lu hari-hari ini Indonesia tuh banyak orang bingung. Tapi coba Bapak Ibu lihat ke tempat wisata, kebak loh. Hotel-hotel penuh. Dari zaman dulu, zaman sekarang padha ae. Orang bingung, orang stres, bayi hujan, bukan hentojen. Tetap datang ke tempat wisata. Ya saudara, sepertinya tidak masuk akal seperti itu. Bukankah kematian manusia zaman ini seperti itu? Ayo dharma wisata. Ya tidak masalah juga sih. Tetapi ketika mereka memutuskan meninggalkan Yerusalem, meninggalkan komunitas murid-murid yang ada di Yerusalem, mereka berjalan sejauh perjalanan ke Emmaus. Dan di situ Yesus sangat tahu. Yesus sangat tahu rencana dua murid ini. Dan hari ini kalau saya boleh berkata, Yesus juga tahu rencana-rencana yang ada dalam pikiran dan hati saudara. Mari saudara, buka mata hati kita, buka pikiran kita. Apa yang menghalangi kita melihat Yesus? Jadi hari ini kita bersama-sama akan menyelidiki kira-kira apa yang menjadi penghalang. Dua murid ini pergi ke Emmaus dan tidak melihat Yesus berjalan bersamanya. Ya, jalan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 16. Mari kita baca. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, mata dua murid itu. Sehingga dua murid itu salah satunya Kleopas. Mereka tidak dapat mengenal Yesus. Jalan sama-sama sekitar 11 km, antara 2,5-3 jam, tapi kok bisa ya tidak mengenal Yesus? Benarkah? Next, ditutup lagi. Hanya dalam 3 hari pasca penyaliban, kok tiba-tiba tidak mengenal Yesus? Coba renungkan, apa yang jadi penyebabnya? 3 tahun berjalan bersama Yesus, ikut melayani, makan bersama, mungkin tidur bersama di lapangan, ya. Yesus pelayanannya banyak di lapangan. 3 tahun berjalan, pasti ingat dong. Saya kenal Pak Rudi itu sebelum tahun 2000, betul Pak Rudi ya. Tapi waktu Pak Rudi nelpon saya langsung ingat, Pak Rudi yang dulu di Mitra Karoseri, ya. Itu bertahun-tahun saya tidak ketemu loh sama Pak Rudi, betul Pak Rudi. Tapi saya ingat suaranya. Loh ini hanya dalam 3 hari. Mereka ada di Yerusalem, mereka tidur di Getsemani, Yesus ditangkap, hari itu malam itu juga dibawa dihajar dan besok paginya diadili di Pilatus dan begitu diadili dihukum
mati, yaitu disalibkan di Bukit Golgota. Dan akhirnya dikubur. Jumat Agung dikubur. Tetapi ketika Bapak Ibu baca Lukas pasal 24 ini, pagi-pagi hari wanita-wanita itu datang ke kuburan untuk melihat dengan membawa rempah-rempah. Karena enggak sempat merempahi Yesus. Karena waktu itu langsung hari Sabat pada hari Jumat itu. Sehingga mereka tidak sempat, mereka datang ke kuburan. Apa yang dilihat di kuburan? Enggak ada. Zong. Kuburan enggak ada, kosong. Sehingga itu diberitakan kepada teman-temannya. Kosong, tapi ada 2 orang malaikat bicara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 3 hari pisah sama Yesus mati. Yesus dikubur maksud saya. Kok tiba-tiba ketika berjalan ke Emmaus, tidak bisa mengenali sosok gestur tubuh, bahkan ada suara. Renungan Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu. Saudara dikasih Tuhan. Memang Yesus itu harus mati, disalib, karena darahnya yang dicurahkan itu digunakan untuk apa? Menebus, menghapus, dan mengampuni dosa salah manusia dari zaman dulu sampai sekarang, termasuk dosa salah saya, termasuk dosa salah Bapak Ibu. Karena pengampunan itu Alkitab mengatakan hanya sah kalau ada pencurahan darah. Tetapi dalam kitab PL, pencurahan darah itu darah binatang. Yang berdosa manusia, yang dicurahkan darah binatang, betul? Lembu yang terbaik, tidak ada celahnya, domba yang terbaik, domba jantan, domba betina, pokoknya semua yang terbaik. Dicurahkan darahnya setiap tahun, setahun sekali. Tetapi darah Yesus dicurahkan 1 kali untuk selamanya. Untuk engkau dan saya. Dan menebus dan dia menghapus dosa salah saudara saya bagi yang kita percaya kepadanya. Itu tujuan dari pencurahan darah. Tetapi dipandang beda dengan 2 orang murid ini. Mereka tidak percaya, mereka bingung kok bisa. Banyak ayat mengatakan, saya ingatkan, Tuhan pernah berkata dalam Matius 16 ayat 24. Kalau kamu ikut aku, pikul salib. Sangkali dirimu dan pikul salib, lalu mengikut aku. Setuju ayat itu? Pernah Bapak Ibu baca? Artinya Yesus sudah mengatakan, kalau kamu mengikuti aku, saya demonstrasikan. Frans, kalau kamu Frans mau ikut perjalanan hidupku, mengikuti perjalanan sampai ke kekekalan, Frans, kamu harus menyangkal dirimu, keinginanmu, kehendakmu, kedaginganmu. Sangkal semua, pikul salibmu, baru kau bisa mengikut aku. Itu kata kepada saya kira-kira 28 tahun yang lalu. Saya katakan saya bersedia. Saya belajar, saya mau, tapi saya minta tuntunan Roh Kudus. 28 tahun kami berdua sudah melayani. Banyak orang bilang, kamu jadi gembalaku di Jakarta, di Simpruk, di daerah elit, disediakan tempat, di Jogja. Karena itu bukan panggilan saya. Panggilan saya itu melayani ke tempat-tempat yang memang memerlukan pelayanan. Khususnya pelayanan diakonia. Pelayanan membantu kaum lemah. Jadi saya tidak gampang-gampang pindah tanggung jawab. Sedang saya ada di gereja yang saya tempati sekarang ini, saya tetap tidak mau jadi gembalanya, karena itu bukan panggilan saya. Tapi saya menjadi bagian atau tim penggembalaan, karena mereka butuhkan saya mungkin sudah 67 tahun, jadi dianggap senior, dianggap untuk bisa menjadi penasehat bagi hamba-hamba Tuhan yang muda. Sudah kasih Tuhan. Sekali lagi, apa yang menjadi penyebab 2 murid ini tidak mengenali Yesus? Kan terlalu tuh. Sungguh terlalu loh. Ada lagunya itu, terlalu. Ya, 3 tahun sama-sama ada di gereja ini, mungkin lebih dari 3 tahun, tapi kita tidak mengenal
suara. Bahaya enggak? Bahaya saudara. Sungguh. Firman Tuhan, kalau kamu tidak mengenal aku ya, tidak mengenali aku ya, aku tidak mengenali kamu. Kan gitu. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita berlatih sebentar. Pikiranmu dilatih dengan membaca kitab Lukas ini, Injil Lukas. Berjalan 11 kilo, ditempuh 3 jam, berbicara-bicara dengan Yesus, padahal engkau sudah sebelumnya hidup dengan Yesus 3 tahun, tapi engkau tidak tahu yang bicara sama kamu itu Yesus. Coba renungkan. Apakah Anda pernah bergaul dengan seorang selama 3 tahun secara intens, tetapi dalam satu waktu Anda dipisahkan hanya 3 hari? Mungkin kau berjalan ke luar negeri atau keluar kota atau keluar pulau. Dan ketika saudara berjalan di Tunjungan Plaza atau di jalan, tiba-tiba orang temanmu yang intens berhubungan dengan engkau, tiba-tiba masuk dalam kelompokmu berjalan dan ikut ngomong. Apakah engkau tidak noleh? Halo? Pasti noleh toh. Bro, ya gitu kan, normally kan. Nah, ini kok bisa tidak tahu, berarti mungkin tidak noleh, berarti hanya pakai kacamata kuda. Berjalan aja ke depan. Coba Bapak Ibu renungkan kisah ini baik-baik. Kalau engkau mengenali orang yang berjalan dengan engkau 3 hari berpisah karena dia keluar kota, keluar pulau, engkau dengar suaranya langsung kenal, oh ini Pak Frans, ya, oh ini Pak Paul Hongkiriwang, misalkan gitu ya. Engkau kenal, itu normal. Tetapi kalau sampai tidak mengenal, itu namanya terlalu. Kebangetan. Tidak mengenal Yesus yang sedang berjalan dan berbicara dengan murid dari Yerusalem loh, sampai ke Emmaus loh. Sampai begitu dalamnya kebingungan murid-murid itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya renungkan ini, kenapa ya 2 murid ke Emmaus itu sampai lupa akan jenis suara, pribadi dan karakter Yesus? Kenapa sampai tidak mengenali Yesus? Kenapa ucapan-ucapan Yesus selama 2 jam itu lebih tentang penderitaan yang akan dialami tidak didengar? Apa sih yang menyebabkan dia 2 murid itu tidak mengenal Yesus? Sekali lagi, pelajari betul kitab Injil Lukas ini. Apa yang menghalangi kita anak Tuhan seperti 2 murid ini tidak mengenal Yesus? Pertama, mungkin mereka kebingungan. Apa kebingungan apa yang ada di hati mereka? Dalam hal kebingungan gini, orang yang bingung itu seringkali imannya jadi ciut, imannya jadi melemah, karena pikiran hatinya dikuasai kebingungan. Kenapa? Aku ikut Yesus 3 tahun, saya ulangi lagi ya. Aku tahu pelayanan Yesus, aku tahu kuasa Yesus, dia tahu Yesus itu orang number 1. Tetapi dia bingung, dia bisa mengalahkan Farisi, ahli Taurat, imam besar, Pilatus itu dengan seketika, harusnya dengan sekejap. Dengan hanya berkata, wong setan aja tunduk pada Yesus kok. Iblis saja tunduk pada Yesus kok. Saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, mereka kehilangan pengenalan akan pribadi Yesus. Karena apa? 1, kehilangan kepercayaan. Next slide. Kehilangan trust. Tidak believe. Kenapa kehilangan iman bisa dialami oleh 2 murid ini? Sehingga mereka memutuskan tinggalkan Yerusalem, kota suci, komunitas mereka, dan mereka bergabung menjadi satu kota ke kota Emmaus, kota wisata. Kalau saya pelajari Bapak Ibu, ini yang dinamakan orang yang mengalami kebingungan, ya, karena di pikirannya kan kita dia Yesus number 1 penuh kuasa, tapi kok bisa dikalahkan hanya semalam dan mati salib. Itu kebingungannya kan gitu. Kok bisa? Bisa nangkap Bapak Ibu? Bisa nangkap Bapak Ibu? Kok bisa orang penuh kuasa itu hanya dikalahkan, hanya receh gitu loh. Dan kebingungan itu membuat
Dua murid itu, saya percaya murid lainnya mengalami stres yang berat. Stres yang berat itu diistilahkan namanya amnesia disosiatif karena stres. Jadi ketika saya pelajari, amnesia disosiatif itu hilang ingatan bukan akibat trauma, kerusakan otak, kecelakaan, jatuh, helmnya pecah, terus dia hilang ingatan, amnesia. Ada kan orang seperti itu tuh? Amnesia karena kecelakaan, dia lupa semua, lupa istri, lupa suami. Ini enggak seperti itu. Amnesia disosiatif itu karena stres, trauma psikologis yang sangat berat, sehingga dia seperti kehilangan ingatan sementara, enggak tahu lagi. Kata dia bisa mikir, ya suatu saya renungkan tadi pagi, ya jelas dia bisa mikir, karena rencana Tuhan bukan rencana manusia. Siapa manusia yang bisa tahu pikiran Tuhan? Enggak ada yang bisa. Sebetulnya enggak perlu distresi. Back to the Bible aja. Semua kita anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kita mengalami pertanyaan, Tuhan, aku udah sakit, aku udah ke pendeta, aku udah hamba Tuhan, aku datang ke KKR kesembuhan, aku udah keluar uang miliaran, aku udah banyak berkunjung ke Singapura, ke KL, ke Pineng, gak sembuh-sembuh. Saya punya teman seperti itu, umur 74, sudah uang banyak dikeluarkan untuk sembuh dan sembuh. Beberapa saran juga saya sampaikan dilakukan, sembuh bentar sakit lagi. Jadi kakinya ini dipasang ring di dalamnya. Karena apa? Darah tidak bisa naik. Sehingga ketika darah tidak bisa terjadi penggumpalan darah. Sehingga dia mengalami seperti kelumpuhan. Bertahun-tahun dia mengalami sejak muda. Sudah banyak uang dikeluarkan. Saya bilang kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan seperti ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana. Beberapa kali saya ajak dia ke desa bersaksi. Dan kesaksian pertama kan, kalau orang baru bersaksi kan ngawur, tidak tertata. Tapi kali kedua saya bawa ke pelayanan ke lain, dia mulai tertata. Saya bilang, rasanya Tuhan memakai kamu untuk bersaksi. Dia bawa foto-foto kesehatannya. Foto-foto di Singapura, di Indonesia, di KL. Hampir aja dia kehilangan kepercayaan. Saudara, orang yang kehilangan kepercayaan ini berat loh, sungguh saudara. Karena trauma. Kok bisa kubur kosong? Ada malaikat memberitahukan Yesus telah bangkit, Lukas 24 ayat 8. Ia tidak ada di sini, kata dua malaikat itu. Lukas 24 ayat 6 sampai 8. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Udah ngomong ini sebelumnya, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan berkata, mereka teringat tapi tidak nyambung masihan. Disampaikan oleh para wanita yang pertama kali berempah-rempah datang ke kuburan. Ya sudah ada di kuburan. Itu bisa dilihat di Lukas 23, catat aja ayat 55 sampai 56. Dilanjutkan Lukas 24 ayat 1 sampai 3. Kemudian dilanjutkan respon murid-murid yang diberitakan oleh wanita-wanita yang ke kuburan itu. Ya mayatnya sudah ada. Bahkan ada bilang hilang, dicuri. Lukas 24 ayat 9 dan 11. Maryam bercerita kepada murid-murid, teman-teman yang lain. Tetapi ada satu kata mengatakan gini, mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tidak percaya. Saudara, ketidakpercayaan ini yang saya catat, saya perhatikan di Injil Lukas pasal 24 ayat 11. Ini bertambah membuat dua murid itu bingung. Ini masih di Yerusalem. Dan akhirnya mereka ambil keputusan tinggalkan Yerusalem ke Emmaus. Ini yang saya bilang, kebingungan itu menyebabkan mengalami amnesia disosiatif atau trauma psikologis, kehilangan ingatan sementara. Jadi ketika dua murid itu ke Emmaus,
tiba-tiba Yesus masuk, mereka tidak tahu itu Yesus. Karena sedang mengalami amnesia disosiatif. Waktu saya pelajari lagi, Yesus itu luar biasa loh. Tahu loh muridnya sedang mengalami keadaan yang seperti itu. Kalau di Emmaus, Yesus tahu mengalami disosiatif amnesia yang dialami dua murid itu. Dan Yesus saya percaya mencintai murid itu untuk diselamatkan. Hari ini juga akan menolong engkau dan saya. Supaya dalam pergumulan-pergumulan Bapak Ibu alami, jangan sampai kehilangan kepercayaan. Jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai bingung sehingga mengalami stres yang tinggi. Sehingga mengalami hilang ingatan, disosiatif. Saudara diberkati Tuhan. Ayo saudara, percayalah, Yesusmu itu luar biasa. Ibrani 13 ayat 5, saya berulang-ulang ingatlah ayat itu. Tak sekalipun aku tinggalkan engkau. Sekalipun mungkin hari ini Pak Frans sudah enggak ada uang untuk beli beras. Enggak ada uang untuk bisa beli ini itu. Saya yakin katakan, Yesusmu luar biasa. Yesusmu ada di keadaanmu. Yesusmu tidak pernah tinggalkan engkau. Sekalipun hari ini sudah mengalami keadaan yang peak dengan masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah kehidupan. Saya ingin katakan hari ini saudara, jangan pernah hilang kepercayaan. Karena Yesusmu tetap mendampingimu. Karena dia berkata, aku Immanuel. Aku Allah yang menyertai kamu. Saudara, mari poin penting dari kehilangan kepercayaan slide ini. Jika Anda mengalami kebingungan di dalam hidup kekristenanmu, sekali lagi, sakit, udah berdoa, udah keluar uang, udah ke hamba Tuhan, sampai orang yang punya karunia kesembuhan tetap tidak sembuh dan engkau jadi bingung. Dengan engkau membaca Alkitab banyak orang sembuhkan. Hari ini saya ingin katakan, jangan bingung. Kalau Tuhan masih izinkan engkau dan saya mengalami 5 bulan, saya tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan beberapa kali tidak bisa berdiri. Kalau hari ini saya bisa berdiri, saya tidak minum obat apa-apa Bapak Ibu, sungguhan. Tapi setelah 5 bulan, itu mungkin waktu pergumulan saya dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sehingga saya bisa mengenal Yesus secara pribadi. Dan sebulan lebih yang lalu, tiba-tiba saya bangun tidur, saya berjalan tanpa tongkat. Biasanya naik ke sini kan dengan tongkat, dipopong sama Bapak Pendeta. Ya. Bukan karena saya hebat, tapi Tuhan sedang melatih saya, iman saya. Supaya iman saya tidak breakdown. Tuhan sedang menuntun saya. Pendeta perlu dituntun, perlu, bukan hanya jemaat saja. Sungguhan Bapak Ibu, hamba Tuhan perlu dituntun, perlu. Kemarin minggu saya bicara dengan hamba Tuhan, gembala, saya panggil, minta tolong datang ya di satu ruangan, di sebuah tempat penginapan di Perawas. Saya ingin satu katakan kepada pendeta ini, hiduplah rendah hati. Itu pesan saya. Kalau mau gerejamu diberkati, kalau mau gerejamu bertambah jemaatnya, saya bilang hiduplah rendah hati. Orang rendah hati itu komunikasinya baik, tidak nyelekit, tidak gampang emosi, tidak marah. Orang rendah hati itu bisa menerima pendapat orang lain, bahkan pendapatnya office boy. Saya jelaskan, kalau kamu dengan partnermu aja berselisih, kamu punya keputusan diri dan tidak bisa dirubah. Yesus memang tidak berubah, kasihnya yang tidak berubah. Tapi kita manusia berubah karakter kita. Jangan merasa kamu pemimpin, kami sombong, semua kamu kuasa gitu. Rendah hati, dan puji Tuhan, dia pegang tangan saya, suami istri ini, terima kasih Pak Frans. Padahal itu saya udah bolak-balik ngomong, delosor. Cuman mungkin bahasa Perancis dia nggak tahu ya, delosor itu kan rendah hati. Saya panggil, saya bilang rendah hati. Dan puji Tuhan efeknya, besok sorenya saya dapat berita, suasana berubah. Kenapa berubah? Karena ada orang yang mau bertobat dan rendah hati. Rendah hati itu kunci pelayanan. Rendah hati kunci berjemaat. Rendah hati kunci berelasi. Rendah hati kunci berkomunikasi. Jadi saya bilang, kalau kamu ingin bonding, ada ikatan, ada unity, kesatuan di gerejamu, itu dibutuhkan relasi. Dan relasi itu membutuhkan komunikasi. Komunikasi membutuhkan
interpersonal dan intrapersonal. Apa itu interpersonal? Komunikasi kita sesama anak Tuhan, sesama hamba Tuhan, sesama manusia. Tetapi yang paling penting, komunikasi intrapersonal, dirimu dengan diri. Engkau dengan dirimu. Mungkin engkau punya luka-luka masa lalu, maka engkau suka meletup-letup, suka jengkel. Itu intrapersonalnya belum selesai. Maka tidak heran, kalau intrapersonalnya nggak selesai, interpersonalnya jadi punya masalah. Tidak bisa terima orang lain, emosi, marah, sombong. Dan puji Tuhan, Senin sore saya dengar semua jadi baik. Bahkan sampai tadi malam semua lebih baik. Ya didoakan aja. Karena awal dari penyelesaian komunikasi kita, mengebat relasi kita baik, sehingga terjadi bonding, ikatan. Ada kepercayaan. Pemimpin ngomong aja dipercaya. Karena pemimpinnya rendah hati. Kira-kira seperti itu. Saya percaya, pemimpin yang rendah itu karena ada kehadiran Kristus. Saudara kasih Tuhan, kehilangan percayaan. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Di slide kehilangan kepercayaan tadi. Tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tidak percaya kepada wanita-wanita kekuburan itu. Bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi tidak heran mereka menghabarkan kehadiran Kristus di dalam perjalanan ke Emmaus. Next slide. Yang kedua, kehilangan akal sehat. Kebingungan itu membuat mereka terburu-buru memilih meninggalkan kota suci, Yerusalem, ketika mendengar mayat Yesus hilang. Ayatnya Lukas 24 ayat 13 sampai 14, itu terjelaskan situ. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Pada hari itu juga, pada hari ketiga setelah diketahui dideteksi Yesus bangkit, wanita melihat kubur kosong. Pada hari itu juga mereka bingung, mereka alami amnesia disosiatif, mereka kehilangan iman, kehilangan kepercayaan dalam kebingungan, akhirnya mereka ambil keputusan yang salah. Orang yang akal sehatnya tidak sedang berjalan, seringkali ambil keputusan yang salah. Dia meninggalkan Yerusalem, kota suci, dia menuju ke kota wisata, dia pikir dia bisa kia-kia di kota wisata, Emmaus, dia pikir dia bisa selesaikan masalahnya. No, masalah sudah masalah selesai. Masalah saya selesai hanya diselesaikan kalau Yesus hadir di dalam hidupmu. Masalahnya yang kedua, apa kau sadar Yesus hadir dalam hidup kita? 2 menit ini belum sadar. Kehilangan akal sehat. Saudara dikasih Tuhan, peristiwa keputusan 2 menit ke Emmaus itu terjadinya seketika. Ketika dia mendengar Yesus itu tidak ada di kuburan. Kebingungan-kebingungan ini yang menumpuk, membuat arus di pikirannya itu bertabrakan. Sehingga mereka ambil keputusan tinggalkan aja komunitasnya. Jangan pernah tinggalkan persekutuan ibadah kita. Ada lagu dulu, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh. Pernah dengar lagu itu? Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau teguh. Kalau Bapak mau teguh dalam hidup kekristenanmu, berjemaat tempat ini, jangan pernah tinggalkan komunitas GPT Logos. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu. Jangan melihat orang lain, gereja lain, oh besar, oh nyanyinya enak. Kadang-kadang saya pantau, ya, gereja-gereja besar yang AC-nya super dingin, lampunya kadang-kadang 1 sampai delok jembati piye. Karena mata saya disorot lampu banyak gitu loh. Saya minta enggak boleh, tapi itu kata sistemnya gereja. Sulit. Begitu nyanyi, dangdung, jantung saya gemeter, ini kok nang diskotik gitu loh. Jadi saya ingat waktu saya belum bertobat, saya suka ke diskotik, waduh kok nang diskotik. Harusnya itu, Injil itu terang Kristus, itu terang gereja dibawa keluar. Ini kegelapan luar dibawa ke gereja. Ini yang terjadi di banyak gereja besar. Setuju? Bapak pernah alami? Masuk gereja itu,
nyanyi petengan. Di gereja sana nyanyi petengan. Saya sama Bu Ani bilang, iki piye ngomong. Sudah bolak-balik ngomong, tambah mereka beli sesuatu lagi. Yang muter-muter itu lampunya. Gini, apa namanya itu ya. Orang-orang itu tahu itu ya. Lampu apa yang muter-muter itu. Semakin muter, saya khotbah ya muter. Gini. Gak enak lihat lampu gitu. Jangan lihat gereja lain. Pandanglah pada Yesus. Pandang pada Yesus. Ya, saudara dikasih Tuhan. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, hindari mengambil keputusan ketika engkau sedang dalam keadaan bingung. Itu sama hindari ambil keputusan kalau engkau sedang marah. Orang marah, orang bingung tidak punya akal sehat. Ngomong seenaknya, hindari itu ya. Kebingungan itu akan membuat kita memutuskan sesuatu yang tidak pas. Akal budi yang sedang tidak sehat, tidak mungkin kita bisa mengerti rencana Allah. Kita hanya egois dengan rencana kita, egois dengan perasaan kita, sakit, tidak enak. Tapi kalau kita boleh back to the Bible, Alkitab banyak menjanjikan kemenangan bagi orang yang mau kembali membaca Alkitab, mendengar perintahnya, dan menikmati janji-janji Tuhan. Yang kedua, jangan kehilangan akal sehat waktu kau bingung. Kok nggak sembuh-sembuh, kok pekerjaanku seperti ini ya, nggak bisa bangkit-bangkit. Anak saya ajari, Pak, saya mau tutup perusahaan yang ada di Kaltim. Kalau itu memang Tuhan izinkan tutup. Kapan tutupnya, Nak? September, Pak. Tutup aja. Alasannya kenapa? Sana perusahaannya sudah diambil oleh company besar dan kita memang harus keluar. Tidak apa-apa. Saya bilang anak saya, kamu pernah dengarnya? Kalau pintu satu tertutup, Tuhan akan buka pintu yang lain. Amin. Saya tambahkan, kalau kamu peka dengan suara Tuhan, kalau pintu di depanmu Tuhan izinkan tertutup, coba kamu noleh, ternyata Tuhan sudah buka, sudah sediakan pintu yang lain. Melangkah aja ke sana. Orang yang beriman percaya, hidupnya dituntun oleh Tuhan. Ya saya bersyukur anak saya dulu tidak pernah mau dengar. Kadang-kadang yang susah itu tuh anak pendeta, angel kandhanane. Tuh sungguh, angel, susah nasihatnya. Tapi puji Tuhan, melalui keteladanan dari kami berdua, Roh Kudus yang ada dalam kami menuntun, sehingga anak-anak saya jadi sekarang boleh cinta Tuhan. Itu anugerah, dan mereka boleh melayani. Itu bonus. Jangan pernah kehilangan akal sehat. Yang terakhir, jangan kehilangan pengharapan. Kematian Yesus Raja Yahudi yang dianggap terlalu muda dan di luar keyakinan mereka, itu membuat mereka bimbang dan kecewa karena mikir pakai pikiran sendiri. Oh Yesus itu number one, Yesus itu melakukan ini. Tapi dia lupa perkataan Yesus, ikut aku, apa? Pikul salib, apa? Sangkal diri, apa? Ya ikut aku, ikut. Wong Yesus saja yang Tuhan aja mengalami penderitaan, apalagi saya dan saudara. Penderitaan itu membuat kita boleh mendekat mengandalkan Tuhan. Penderitaan kita membuat kita jadi bonding dengan Tuhan. Kalau kita respondi dengan benar, caranya apa? Back to the Bible. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Saudara kasih Tuhan. Ayat 21 ya, Lukas 24. Ingat kata-kata itu. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi kok mati? Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Bapak itu bisa baca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 19 sampai 21. Saudara jadi mengerti kenapa mereka kehilangan pengharapan. Kenapa mereka tinggalkan Yerusalem ke Emmaus. Karena kata-kata itu, padahal kami dulu mengharapkan. Sekarang tidak mengharapkan lagi, kenapa? Karena Yesus sudah mati dikubur dan hilang. Yesus tidak pernah hilang. Yesus tetap ada di samping kita. Yesus ada di dalam kita. Yesus tetap menyertai kita dalam keadaan apapun, sesulit apapun. Yesus tidak pernah tinggalkan kita, Bapak, Ibu, dan saya. 5 bulan, saya tidak pernah mengatakan Yesus tinggalkan saya. Walaupun saya tidak bisa jalan. Khotbah dikasih kursi duduk, saya tidak malu.
sebulan ini tiba-tiba jalan karepe dhewe. Itu semua anugerah Tuhan. Tuhan sedang melatih iman saya. Bimbang dan rasa kecewa itu menyuburkan seseorang kehilangan pengharapannya. Setuju, percaya, katakan amin. Jadi jangan pernah kecewa kepada Tuhan dan jangan pernah bimbang. Jadi poin ini apa? Sekali lagi, bimbang dan kecewa itu tidak menyelesaikan masalahmu. Jadi jangan biarkan kecewaan itu menemukan jalan keluarnya sendiri, yaitu terus pergi ke Emmaus. Itu namanya menentukan jalan keluarnya sendiri. Tapi yang saya sarankan, Alkitab sarankan, kembali, back to the Bible. Kembali kepada apa yang Alkitab tuliskan. Contohnya, Petrus dan kawan-kawan mau kembali jadi nelayan di Yohanes pasal 21, betul? Petrus dan 6 orangnya, ayo kita kembali jadi nelayan, karena Yesus tidak bisa diharapkan lagi. Kita tidak ketemu Yesus seperti 3 tahun ini kita bersama Yesus, kita kelaparan, dan akhirnya di Danau Genesaret mereka tidak pernah bisa menangkap apa-apa. Apakah nelayan ini goblok? Enggak. Mereka menangkap ikan malam, ya malam itu mereka menangkap, tapi semalaman mereka tidak tangkap apa-apa. Kenapa? Tetapi ketika pagi hari, Yesus di tepi pantai, dia bilang buanglah ke sebelah kanan. Dan mereka mendapat ikan berapa? 153 ekor. Dalam bahasa Ibrani itu mengatakan, akulah Tuhan. Ya, akulah Tuhan. 153. Coba cari terjemahan dalam bahasa Ibrani. Itu artinya aku adalah Tuhan. Dia menyediakan kebutuhan Bapak Ibu. Dia menyediakan pertolongan untuk Bapak Ibu dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan. Jadi ketika di Emmaus dia tidak tinggalkan 2 muridnya. Di Danau Genesaret dia tidak pernah tinggalkan muridnya. Yang mau kembali jadi nelayan. Salah satu orang bilang, itu Yesus. Saudara dikasih diberkati Tuhan Jemaat GPT. Kehadiran Tuhan itu dapat dikenali ketika kita banyak baca firman. Karena firman Tuhan itu ada nubuatan. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Semakin kau banyak baca firman Tuhan, engkau mengerti perkataan Tuhan, engkau tahu perintah-perintahnya, engkau tahu janji-janjinya, imanmu akan dikuatkan. Jadi Bapak Ibu, baca firman itu setiap saat. Apalagi pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Sering-sering baca firman. Ya kadang-kadang lihat drama-drama sedikit, tidak apa-apa, tapi hati-hati. Saya pernah lihat drama dan saya kepergok di drama. Lama-lama lihat drama kok pulsaku entek. Loh Papa, apa? Ya tak klik aja, makanya pulsanya entek. Ya drama itu bayar Pak. Oh gitu lah. Nah, matiin Pak, matiin. Ya, belajar dari pengalaman. Bacalah firman setiap saat. Kematian Yesus Raja Yahudi yang dianggap terlalu muda dan luar itu membuat betul bimbang, maka dia kehilangan. Ada 3 hal yang membuat mata tidak bisa mengenal Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Yang kita pelajari, yaitu apa? Mereka kehilangan iman, mereka kehilangan akal sehat, dan mereka kehilangan pengharapan. Maka kuncinya back to the Bible. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia itu Tuhan, bukan hilang. Jadi baca dengan suara kenabian ayat 25, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, biar dicatat, yaitu salib itu kemuliaan Kristus ayat 26, percaya nubuatan seluruh Alkitab ayat 27 di Lukas 24, persekutuan dan tubuh Kristus itu membuka mata murid. Membuat murid itu mengenali gurunya saat itu di ayat 30 dan 31 Lukas 24. Sehingga terjadi pemulihan, restorasi dialami 2 murid itu. Akhirnya restorasi menghabiskan pertobatan, dan pertobatan itu mengajarkan dia kembali ke Yerusalem. Kembali ke kota suci. Tidak jadi ke Emmaus, ya sudah ke Emmaus dia langsung kembali ke kota suci, dan kembali ke komunitasnya orang-orang kudus di kota suci. Sehingga terjadi rekonsiliasi. Dan akhirnya sampai di kota suci ayat 35 mengatakan mereka bersaksi. Mereka menjadi saksi untuk menguatkan iman murid-murid yang lain. Padahal ayat sebelumnya wanita itu omong kosong. Betul? Tetapi ketika mereka mengalami pemulihan akal budi, pemulihan iman, pemulihan pengharapan, mereka kembali ke murid karena mereka back to the Bible.
Akhirnya mereka menjadi saksi iman yang luar biasa. Sehingga mungkin boleh mengatakan, Yesusku luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita sudah belajar tentang pelajaran ke Emmaus. Ya. Hampir saja 2 itu hilang loh, kalau dia tinggal di Emmaus. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi 2 murid. Hampir aja Petrus dan murid juga hilang loh, kembali kepada kehidupan lama. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi Petrus dan murid-muridnya. Sekalipun Petrus itu 3 kali menyangkal mengenal Yesus. Tuhan mengasihi. Tapi jangan coba-coba kita menyangkal Yesus. Jangan coba-coba kehilangan pengharapan akan Yesus. Tidak mempercayai Yesus. Jangan saudara. Mari kita kembali kepada gereja kita, pada pelayanan kita, pada keimanan kita, pada akal sehat kita, pada pengharapan kita, bahwa Tuhan itu luar biasa. Kesimpulan. Menjadi murid dan mengikut Yesus itu tidak bisa setengah hati. Harus full heart. Maka Tuhan berkata dalam Matius 22, 38, 39, 40, 41. Apa hukum terutama? Kasih Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap. Unggul, tidak boleh setengah. Dan kasih sesama manusia seperti juga. Kita merasakan kalau orang mengasihi kita tidak benar-benar kan rasa, pasti rasa lah. Tuhan perintahkan, kasih itu kepada Tuhan dan sesama itu harus segenap hati. Dan baru-baru saya khotbah tentang kasih itu, kita bersih. Kalau hati kita tidak bersih, kita tidak bisa mengasihi orang segenap hati. Kita akan separuh mengasihi. Jadi kalau kita mau mengasihi sesama, harus dengan bersih. Akhirnya ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan bersih, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Dan kita tidak mudah putus asa. Sekalipun pertolongan itu belum kita pegang. Kita masih hidup kok. Janji Tuhan masih berlaku kok. Dan perintah Tuhan harus kita genapi. Sehingga kita akan memiliki kepekaan akan kehadiran Yesus seperti 2 murid ini. Sehingga dia memutuskan bertobat, dia kembali kepada Yerusalem, kepada komunitasnya, dan di situ dia menjadi saksi yang benar. Artinya dia melakukan amanat agung, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, jadikan mereka dan baptisan mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, poin penting hari ini, Yesus itu Tuhan dan Allah yang hidup kekal. Dia hidup kekal, selama-lamanya dia akan perhatikan kita, Bapak, Ibu, dan saya. Apapun yang kau alami, jangan pernah pergi ke Emmaus. Tapi kembali ke kota suci Yerusalem. Kembali berkomunitas yang baik. Kembali menjadi saksinya Tuhan. Back to the Bible. Kembali kepada janji Tuhan. Apapun janji Tuhan yang Tuhan perintahkan. Mari Bapak Ibu kita kembali. Saya undang pemuji, pemusik naik ke mimbar. Saudara kasih Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata, kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Firman Tuhan itu membuat engkau kuat rohnya, kuat imannya, kuat hatinya, kuat jiwanya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Waktu engkau sedang dalam pergumulan, bicara, Tuhan, tangan-Mu selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, setiap langkahmu percaya. Setiap langkah menuju ke Emmaus, harusnya kita percaya, bukan seperti murid ini kehilangan kepercayaan. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. 5 bulan saya di tempat tidur banyak. Sampai AC listrik itu jadi banyak tagihannya. Tapi saya tidak takut, tidak kecewa. Karena di 5 bulan itu Tuhan banyak bicara kepada saya.
bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah biarkan saya. Banyak orang bilang, Pak Fred ke sini, Pak Fred ke situ, Pak Fred ke sini, Pak Fred ke situ. Teman-teman saya bilang, saya tetap tunggu menanti janji Tuhan. Pertolonganku. Ayo kita nyanyikan dari awal dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku. Nyanyi dengan hati, segenap hati dengan sungguh-sungguh. Jiwai lagu, syair-syair, lirik-liriknya. Katakan tanganmu Tuhan. Selalu ku nantikan. Di setiap perjalanan hidupmu, perjalanan pekerjaan, pelayanan, sekolah, pergaulan. Percaya. Sayapku, mari kita bangkit berdiri. Amin. Di tengah badai hidupku, jangan pernah menyerah dengan pergumulan yang kau alami. Karena ada kekuatan, ada perlindungan dari Tuhan. Dia mengawasi, dia memantau, dia memperhatikan kita. Karena dia tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah biarkan kita jatuh terpuruk. Pertolonganmu Bapak Ibu, pertolongan saya ada di surga, ada di tempat Maha Tinggi. Angkat tanganmu, serahkan hidupmu, dan nantikan dengan penyembahan yang benar. Dia Yesus, dia Raja, dia Allah, dia Tuhan. Dia sanggup mengubah destinasimu. Amin. Dengan sayapmu, hamba berdoa, biar firman-Nya ditaburkan. Boleh Tuhan tertanam di benih hati setiap kami termasuk hamba-Mu Frans. Roh Kudus tanamkan firman ini. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau kecewa, kami tidak mau pakai akal kami. Kami tidak mau bingung, kami tidak mau bimbang, kami tidak mau kehilangan pengharapan. Pengharapan kami adalah Yesus. Pertolongan kami adalah Yesus. Meteraikan Roh Kudus kebenaran firman ini. Meteraikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bangkitkan semangat kami. Bangkitkan iman kami. Masih ada Yesus. Masih ada pertolongannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesusku. Raja. Oh haleluya. Nyanyikan dari awal. Dan saya kembalikan. Haleluya. Saya mengundang Bapak Michael untuk menaikkan doa. Angkat tangan, aku berserah, aku nantikan, kau sembah, Yesus. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pertolonganku di tempat yang tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolonganku ya Bapa hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Ku nantikan kau yang kau nantikan.
kami katakan ku nantikan Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku, Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan kita buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pertolongan kami ya Bapa hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Bukan dari kekuatan kami, bukan dari keluarga kami, bukan dari kekayaan kami. Tapi hanya dari Engkau saja ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh kami simpan, bahkan kami lakukan dalam tiap-tiap langkah-langkah kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu memancarkan kemuliaan Engkau. Menjadi kehidupan yang selalu berkemenangan Tuhan, bahkan selalu berpengharapan kepada Engkau. Karena sungguh Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu sudah banyak berbicara pada pagi hari ini. Engkau mau melihat Tuhan bagaimana hamba-Mu ini sudah bersungguh-sungguh melayani Engkau. Menjadi saluran kasih-Mu, menjadi saluran berkat bagi orang di sekitarnya. Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah mau berhutang. Engkau akan kembalikan dengan berlipat kali ganda ya Bapa. Berkati kehidupan nikahnya, berkati keluarga dan anak-anaknya, berkati pelayanannya dimanapun juga Engkau mau membuatnya berhasil sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ya Bapa, hamba-Mu berbicara untuk umat-Mu. Kami memohonkan doa untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang selalu berpengharapan kepada Engkau. Yang selalu menaruh iman kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami serahkan sisa ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengar persembahan pujian dari adik-adik SMP Kristen Bethel. Sungguh ku bersyukur hidupku selama ini. Aku berterima kasih. Kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena
sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Saudara-saudara, kami mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian untuk ikut bersama-sama dalam ibadah doa semalaman yang akan diselenggarakan besok malam, Senin malam, dimulai pukul 10 sampai pukul 4 pagi. Doa semalam ini akan dibagi 3 sesi. Sesi pertama pukul 10 sampai pukul 11.30. Kemudian kita break 1 jam, 12.30 kita akan lanjut lagi dengan sesi yang kedua sampai pukul 2.30. Kemudian kita break 1 jam, jam 3 kita mulai sesi yang ketiga sampai pukul 4 pagi. Dan setiap break disediakan refreshment dan minuman hangat untuk menyegarkan kita. Dan setelah selesai pagi hari pukul 4, disediakan sarapan pagi untuk kita sama-sama nikmati. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ikut datang hadir, sekalipun tidak bisa ikut dengan sepenuhnya 3 sesi, ikut 1 sesi atau 2 sesi tidak masalah. Tentu yang terbaik kalau kita bisa ikut dengan sepenuhnya 3 sesi, tapi kalau saudara hanya bisa 1 sesi, 2 sesi, tetap kami mengundang, kami berharap Bapak Ibu sekalian tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kesempatan itu kita bisa berdoa bagi persoalan kita masing-masing, bagi pekerjaan pelayan di dalam gereja ini, maupun bagi bangsa dan negara, biar semua boleh berjalan dengan baik. Dan pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus, pukul 6 sore, keluarga besar dari Ibu almarhumah Ibu Karyati mengadakan ucapan syukur dan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir pukul 6 petang tepat di Galaksi Kelampis Selatan 2, nomor 38C, Blok LG1. Sekian pengumuman, dan sekarang kita akan mendapat kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Saya mengundang Bapak Pendeta Fresh menaikkan doa penutup dan doa berkat. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Amin. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yesus. Ibadah yang menjelang selesai, yang hamba-Mu Frans percayai, dari persiapan awal, pertengahan sampai selesai ini, Tuhan hadir. Hamba berdoa, setiap pelayan yang melayani, Bapak Rudi, ibu-ibu pemuji, tim pemusik, multimedia, juga soundman, para pendoa, khususnya Ibu Gembala, Ibu Yusuf, dan semua pengurus gereja. Jemaat Tuhan yang diberkati ini Tuhan, hamba berdoa, biar ibadah minggu ini berkenan di hadirat Tuhan. Dan hamba berdoa untuk anak-anak SMP Battle ini. Biarlah di antara mereka Tuhan, tabiskan mereka jadi anak-anak Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Kalau dewasa boleh melayani di tempat ini dan di mana saja. Hamba berdoa Tuhan, oleh kami yang hadir Tuhan, kami boleh menyinarkan pancaran kasih dan berkat pada orang sekeliling kami. Biar kami menjadi garam yang berguna dan terang yang menyinari sekelilingnya. Sehingga tempat ini dipenuhi, bangku-bangku ini dipenuhi. Terutama hati kami dipenuhi sukacita surgawi. Sehingga siapapun yang melihat kami, mereka boleh jatuh hati pada Tuhan Yesus. Bukan pada kami, dalam nama Yesus. Dan mereka boleh memenuhi gereja ini. Terutama di rencana mereka Tuhan untuk doa semalam. Tanggal 24-25 Agustus. Tuhan tahu rencana ini. Hamba bersyukur Tuhan, hati hamba bersukacita. Kalau gerejamu Tuhan menggunakan waktu semalaman untuk mendekat dengan Engkau. Kiranya Tuhan pintu surgawi terbuka atas tempat ini. Dan cahaya surgawi dipancarkan dari surga ke tempat ini. Dan tempat ini dipenuhi dengan berkat-berkat rohani dalam nama Yesus. Dan jiwa kami akan dikuatkan, ditambahkan berkat juga. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, sepanjang minggu ini anak-anak Tuhan diberkati pekerjaannya, rumah tangganya, studinya Tuhan, sekolahnya, kehidupannya. Minggu depan mereka kembali ibadah dengan bawa jiwa-jiwa baru, dengan membawa berkat-berkat baru. Tempat ini penuh dengan sukacita surga, itu doa kami dalam nama Yesus. Khususnya firman Tuhan yang diberitakan, boleh menguatkan kami semua. Kami pulang dengan satu kemenangan, akal sehat kami bertumbuh dengan baik. Kami tidak kehilangan pengharapan, bahkan iman kami tetap kuat di dalam Engkau, dalam keadaan apapun. Karena kami percaya Tuhan tak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Terima kasih, rencana-rencana berikutnya dikerjakan gereja ini, Tuhan pun campur tangan. Itulah doa permohonan kami,
Sempurnakan doa kami yang kurang sempurna. Dan sekarang Tuhan, aku juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang Tuhan ibadah. Berkati guru-gurunya, berkati anak-anaknya. Aku berkati wilayah Prapen Blok S ini. Diberkati sehingga ada warga yang bersentuh Roh Kudus boleh datang berjemaat tempat ini juga. Dan nama Tuhan dimuliakan. Itulah doa kami. Bukannya Prapen Blok S, blok lainnya. Bahkan di daerah Jemur Sari, di daerah Tuhan Tenggilis Bejoyo, Tenggilis Tuhan Lama, Tuhan jamah semua. Tuhan Kendang Sari juga Tuhan jamah. Tuhan datangkan jiwa-jiwa untuk ke tempat ini bersama-sama. Memuji penyembah bersama kami. Menikmati hadirat dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Akhirnya kami akan tinggalkan tempat ini. Jauh dekat perjalanan kami, lindungi pagari kami. Sertai kami sampai tujuan berikutnya. Ada kepelayanan bikian Tuhan sertai juga. Dan jikalau ada dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan sudah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan solusi atas permasalahan pergumulan yang mereka hadapi. Itulah doa kami. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, izinkan Tuhan memberkati engkau dan angkat kedua tanganmu. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan juga pasti akan melindungi engkau. Karena Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada setiap Bapak Ibu dan saya. Dan engkau akan hidup dalam damai sejahtera. Bahkan cahaya kemuliaan Allah dipancarkan di surga. Engkau dan saya akan menikmati kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan sekali lagi. Pulang dan percayalah. Engkau sudah diberkati Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat cinta kasih, pengampunan kasih karunia anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan terimalah persekutuan, pertolongan, pelindungan, pemeliharaan dari Roh Kudus yang memperlengkapi kehidupanmu sejak kau tinggalkan tempat ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan melimpah. Yang diberkati, yang percaya terima berkat. Mari katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Tuhan berkati.